Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lightingnya ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, hari ini kita kasih kesempatan untuk menghadiri Zoom seminar ya. Teman-teman nanti akan saya presentasikan tentang peluang bisnis di Best Corporation Syariah, terutama di Komunitas Sahara Brilian. Di mana teman-teman nanti berpeluang bisa punya penghasilan setiap harinya, bisa kebeli motor, kebeli mobil, kebeli rumah insya Allah. Yang paling penting kita bisa punya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jangan sampai ya teman-teman semua setiap hari masih bingung untuk bisa punya penghasilan rutin harian buat keluarganya. Di sini siapa yang setiap harinya bisa menghasilkan minimal 100.000? Ada nggak? Kira-kira kalau zaman sekarang dapat 100.000 sehari masih gampang ya. Kalau dapat sebulan 10 juta, kira-kira gimana? Gampang nggak untuk tahun 2025 nih? Boleh diketik di kolom komentar. Kira-kira teman-teman semua untuk dapat 10 juta sebulan bisa nggak? Boleh sharing-sharing dulu dong teman-teman yang udah hadir di seminar malam ini. Kira-kira teman-teman pendapatan per bulannya berapa? Rata-rata range-nya berapa? Ini saya yakin yang hadir di umur di angkatan di atas 30 ya, banyaknya ya, 30, 40, 50 ya. Teman-teman boleh berbagi nggak sharing bareng dulu ya sebelum kita mulai tentang peluang bisnis di Sahara Brilian ini. Teman-teman kira-kira pendapatan bulanan itu rata-rata range yang hadir di sini berapa pendapatan bulanannya sih? Nggak usah tepatnya, tapi range-nya kira-kira berapa? Kita berbagi dulu, sharing-sharing. Coba semuanya diketik. Ini kita Zoom seminar. Sebelum saya presentasiin seminarnya tentang peluang bisnis ini, jadi saya pengen tahu dulu nih, kira-kira teman-teman per bulan itu bisa menghasilkan penghasilan bersih itu berapa sih? Sebulan ya, kita hitung per bulan aja deh. Karena saya banyak dapat berita ya, angka pengangguran di Indonesia sekarang naik ya, menjadi lebih dari 7 juta, 7,28 juta. Wah, lumayan besar ya. Tahun 2025 ini naiknya signifikan. Lebih dari 7 juta warga Indonesia itu nganggur. Nah, mudah-mudahan yang di seminar malam ini nggak ada ya yang masuk di angka pengangguran. Terus susahnya mencari kerja. Kemarin di acara job fair Bekasi itu ribuan orang anak muda yang emang antri untuk mengikuti job fair. Job fair itu saya waktu lulus kuliah sering banget ya job fair. Satu perusahaan untuk bisa nerima, biasanya buka lowongan setiap perusahaan itu nggak lebih dari 10 ya. Yang masukin CV-nya itu bisa ratusan dulu zaman saya. Sekarang itu ribuan teman-teman semua. Ya jadi kalau kita punya anak lulus kuliah ya kita akan bersaing jadi satu kota dengan ribuan orang. Itu yang swasta, apalagi yang negeri yang pendaftarannya secara online. Gimana itu zaman sekarang ya? Zaman saya masih mending lah. Zaman sekarang, wah. Nah, pertanyaan saya gimana zaman anak-anak kita nanti? Wah, ini yang harus kita pikirin. Makanya saya pengen di seminar ini teman-teman mengosongkan gelas teman-teman ya. Teman-teman jangan ngerasa pinter, jangan ngerasa lebih dibanding yang lain. Kita kosongkan dulu. Kita lagi jemput rezeki ya untuk bisa mendapatkan peluang bisnis di Komunitas Sahara. Ayo diketik dulu kira-kira penghasilan teman-teman per bulannya berapa? Tidak gampang kok, sebulan 10 juta, TKW aja 6 juta. Wah, jauh-jauh ke luar negeri sebulannya 6 juta. Saya kira kalau kerja di luar negeri penghasilannya lebih besar dibanding Indonesia ya. Saya kira ternyata di bawah 6 juta ya. TKW itu rata-rata 6 juta. Tapi mungkin ada yang lebih dari 10 juta juga ya. 3 juta coach, ada yang 8 juta. Saya di Singapura sehari dapat 30 dolar. Wow, 30 dolar berarti berapa tuh? 300 ribu ya? 30 dolar kayak 10 ribu ya sekarang Singapura ya. Terus belum
Ada 3 juta sebulan. Kalau jualan nggak tentu. 3 juta jadi 6 juta jadi TKW, ada yang 3 juta. Ini paling gede berapa nih ya? Ada yang 4 juta sebulan, ada yang 2 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 6 juta. Kebanyakan di bawah 10 juta ya. Saudi 6 juta sebulan. Bukannya Saudi ini biasanya gajinya besar-besar ya. Terus minimal 10 juta. Wow, ada yang 10 juta nih satu orang nih. Ada yang 5 juta. Oh, di Saudi ada yang 5 juta juga ya. 6 juta satu bulan. 900 ribu satu bulan. Masa? Jadi TKW Kang 8 juta kerjanya capek banget. Gimana tuh jadi TKW 8 juta itu capeknya gimana? Berarti kerja di luar negeri lebih capek dibanding kerja di Indonesia ya? Ini kita berbagi pengalaman dulu nih teman-teman. Kita curhat-curhatan dulu nih. Mumpung di room curhat sampai bentar lagi 5 menit lagi ya. Saya mulai presentasinya. Cukup buat makan alhamdulillah. Malaysia 6 juta. Malaysia sama Arab kok sama ya Kak pendapatannya ya. Ada yang 3 juta, 6 juta DTKW sekarang 3 tahun terakhir ini, belum lagi finish harus bisa punya penghasilan di rumah. Betul, kalau misalnya keluar kontrak habis ya mau nggak mau di Indonesia punya penghasilan kan. Saya 3,7 juta kotor coach. Saudi 7 juta, 10 sampai 15 juta tergantung musim domestik Pak, Eropa, Asia. Wah, ini pelaut kayaknya nih Pak Ari ya. 10 sampai 15 juta. Wah, ini udah lumayan. Di kelas menengah lah. Kalau penghasilan di atas 10 juta, itu kita udah masuk kelas menengah, teman-teman semua. Penghasilan apa? Penghasilan bulanan dari kerja atau usaha teman-teman kira-kira berapa nih? Kita sharing-sharing dulu nih ya, teman-teman semua nih ya. Terus ada yang di Saudi ada yang 10, nih ada yang 10 juta juga tuh di Saudi itu penghasilan. 8 juta kerjanya jadi robot. Berarti capek banget ya kerjanya ya. TKW Dubai, saya 5 juta. Wih, di Dubai lebih kecil juga. Tergantung berarti ya, di tiap negara ini tergantung kerjanya di mananya. 5 juta aku per bulan coach. Sebulan 5 juta apa? Kerja jadi freelance, perawat lansia. Masya Allah. Malaysia RT 6 juta, 3 juta kotor coach. Wow, ada yang 7 juta. Berarti kalau saya hitung rata-rata, ini masih banyak yang di bawah 10 juta. Di Hong Kong 11 juta. Menurut saya 10 udah luar biasa coach. 10 juta udah luar biasa ya. Kalau gaji ya. Betul sih, kalau 10 juta udah cukup buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, minum dan anak sekolah cukup itu. Nanti coba deh teman-teman ya kita hitung deh ya. Saya 10 juta tenaga diperas. Wow. Diperasnya gimana tuh? 10 juta tapi lumayan ya. Tapi maksudnya tenaga diperas tapi kan nggak sampai 12 jam kan, kerjanya 8 jam capek nggak apa-apa lah teman-teman ya. Ada yang 7,5 juta, ada karyawan DKI honor. Honorer di DKI 8 juta tuh. Wah, berarti TKI banyak yang kalah ya dengan karyawan honor. Negeri mungkin ya, negeri tapi honor. Bener nggak? 8 juta. Saudi 9 juta tanpa libur kerja TKW mah kayak robot. Oh iya. Bener loh teman-teman, kalau kerja di luar negeri teman-teman ngerasa nggak kalau jadi TKI, TKW itu nggak ada liburnya. Jadi kerjanya menurut saya 24 jam. Bener nggak teman-teman semua? Anggaplah teman-teman kerja di Indonesia. Berarti kan jam kerja itu selesai ketika teman-teman pulang ke rumah kan, ketemu keluarga kan. Bener nggak? Nah, ketika teman-teman kerja di luar negeri, kan nggak pulang-pulang ke rumah. Berarti selama tinggal di luar negeri, teman-teman kerjanya sehari bisa 24 jam tuh. Minimal 30 ribu sehari. Masya Allah. $1 sekarang 12.800. Wih, tinggi ya. Dolar lagi tinggi ya. Lumayan capeknya berlipat. Saya nganggur Kang. Kang Asep saya Pulau. Oh, masih nganggur. Tapi usaha lah. Pasti ada dagang lah. Nggak mungkin nganggur banget kan. Betul coach, kerja di kaki orang harus tahan banting. Betul, kalau jadi karyawan kerja di mana aja harus tahan banting, tahan tahan mental teman-teman semua. 7,5 juta ya udah pas lah, pas banget lah. Gaji UMR ya, jadi banyak ya macam-macam nih ya. Saya di Singapura 8 juta, belum uang off 1 juta. Singapura masih di bawah 10 juta ternyata ya. Masya Allah. Nah, ternyata kalau kita, ini kalau kayak saya baca semuanya, kalau kita hanya ngandelin kerja, gaji ya di suatu perusahaan, berarti range pendapatan kita itu ya 3 juta, sampai saya lihat paling tinggi itu 15 juta. Itu pun satu orang. Kira-kira saya tanya nih ya,
Teman-teman tolong interaktif ya sebentar ya sebelum kita ke presentasi. Kalau tadi ada yang gajinya 3 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta. Nah, kalau gajinya anggap deh 5 juta. Kerja 8 jam. Terus teman-teman semua digaji 5 juta, itulah yang namanya kita menjadi seorang karyawan karena kita itu berebut satu pintu rezeki. Beda sama bisnis teman-teman semua. 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan dagang. Nah kalau dagang ini ya kita nggak ada batasan. Kalau kerja ada batasan teman-teman. Dan batasannya berapa Kang? Ya tadi itu. Ada yang gajinya 3 juta, paling tinggi 15 juta. Ya dengan kriteria rata-rata masyarakat Indonesia. Kecuali teman-teman mungkin ada kemampuan spesial. Contoh misalnya teman-teman akunting expert atau pengacara ya yang udah malang melintang namanya terkenal. Jadi ketika teman-teman kerja ya teman-teman bisa dapat penghasilan jauh lebih besar. Tapi kalau teman-teman sekedar sarjana atau karyawan lulus SMA ya udah gajinya dipatok. Nah, beda dengan bisnis. Kalau bisnis teman-teman semua dilihat bukan dari jam kerja, tapi dari omset, dari kemampuan teman-teman menjual dan kemampuan teman-teman membentuk relasi, membangun relasi, dan mengembangkan bisnis teman-teman. Nah, berapa batasan penghasilan di bisnis? Hampir nggak ada batasan. Justru makin nah saya tanya lagi nih, kalau kira-kira nih kalau kita kerja, baik itu dalam negeri maupun luar negeri nih, ibu-ibu nih, saya jawab nih, udah jawab nih ya. Kira-kira makin tua, kan harusnya makin makin mahir ya, kayak ibu-ibu nyetrika kan, kalau awal-awal waktu gadis kan nyetrika kurang rapi. Harusnya kalau makin tua kira-kira nyetrika gimana? Makin rapi atau enggak? Makin rapi ya harusnya ya. Nah, sekarang teman-teman kalau kerja kira-kira makin tua makin di apa diandelin nggak sama perusahaan kalau makin tua? Ketika teman-teman jadi karyawan, makin tua bisa jadi teman-teman udah nggak dibutuhin lagi. Karena ketika kita kerja, kadang nggak dilihat otaknya doang, tapi tenaganya. Belum kita sakit-sakitannya misalnya. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis, kalau teman-teman makin tua, biasanya makin punya banyak pengalaman. Ketika makin banyak pengalaman, bisnis apapun teman bisa jalanin. Ketika teman-teman dari sekarang nih mulai berbisnis, mulai berjual dagang, jualan, mulai belajar digital marketing, ya, mulai membentuk relasi, makin tua temennya makin banyak, saya yakin. Karena pedagang, pebisnis itu biasanya relasinya banyak. Makin tua makin dikenal banyak orang, uang makin suka ke kita. Makanya saya lebih suka teman-teman semua ya, waktu jadi karyawan dulu ya kerja tapi nyambi bisnis gitu. Ya jadi nggak ngandelin gaji doang. Teman-teman dari sekarang harus mulai belajar sambil kerja tapi sambil berdagang. Nah, bisnis apa yang modalnya terjangkau sekarang? Ya kita sekarang mau nggak mau bisnis network marketing. Kenapa? Karena modalnya terjangkau, hasilnya terukur dan besar. Berapa Kang besarnya? Nah, boleh saya presentasiin ke teman-teman semua ya. Bentar. Oke. Share. Kelihatan nggak? Oke. Nah, saya buka presentasinya. Kelihatan ya? Oke, mulai disimak nih teman-teman semua yang belum bergabung di bisnis berlian ada? Ada nggak yang belum bergabung di bisnis berlian nih? Yang belum bergabung coba ketik nih teman-teman yang belum bergabung namanya siapa, asal kota mana. Saya kenalin ke teman-teman semua, Brilliant Business, marketing plan dan company profile-nya kata teman semua. Kenapa ini menjadi pilihan bisnis saya? Sehingga alhamdulillah saya sekarang bisa dapat motor, mobil, dan rumah, bisa punya penghasilan bulanannya minimal puluhan juta per bulan. Oke, nah apa yang membuat ya teman-teman semua harus memulai bisnis? Kenapa? Karena kita ini punya kebutuhan pokok ya. Kebutuhan wajib yang harus teman-teman penuhin. Apa? Pendidikan. Ya, yang sekarang masih sekolah harus lulus kan? Itu pendidikan gratis atau bayar? Bayar, teman-teman. Andailah kita udah lulus, anak-anak kita butuh biaya pendidikan dan setiap tahunnya naik. Ya, setiap tahunnya naik. Biaya pendidikan anak kita itu setiap bulannya naik. Saya punya anak yang satu SD. Ya, setiap bulan biayanya naik, itu swasta, teman. Maupun negeri pun sama aja, walaupun ada yang bilang gratis, tetap aja biayanya naik, teman-teman semua. Biaya kebutuhan ujiannya lah, ya kerja kelompoknya lah, dan sebagainya itu naik terus.
Nah pertanyaan saya, biaya pendidikan yang naik ya hampir setiap tahun, gaji kita naik besar nggak tiap tahun? Nggak kan? Apalagi nanti kalau udah masuk SMA, kuliah, wah itu biaya pendidikannya gede banget. Nah, kebutuhan pokok kita ya, kebutuhan pokok tuh bukan bukan cuman makan minum doang. Ini loh yang paling penting tuh buat masa depan kita tuh. Nikah. Nah, ada yang belum nikah di sini boleh absen, siapa yang belum nikah? Itu kan perlu biaya teman-teman semua. Apalagi kalau nanti istrinya pengen maharnya mahal. Wah, kira-kira yang belum nikah di sini ada? Boleh yang belum nikah absen dulu biar yang lain tahu kali ada ketemu jodohnya nih di Zoom seminar. Biaya nikah kira-kira berapa, Bu? Sekarang tuh, Bu. Pak, Bu, biaya nikah berapa sih sekarang? Bayar kan di KUA aja bayar. Kalau zaman saya tuh di KUA bayar berapa itu, 500 ribu atau sejuta gitu ya. Nah kalau biaya nikahnya di gedung kira-kira bayarnya berapa tuh biayanya, belum catering dan sebagainya kan. Itu kebutuhan wajib kita itu. Terus udah nikah apa, rumah. Rumah di sini siapa yang rumahnya masih ngontrak, ayo absen. Kita saling doa mendoakan nih, mudah-mudahan tahun ini bisa kebeli rumah ya. Ada nggak yang tahun 2025 rumahnya masih ngontrak? Ayo coba ketik di kolom komentar. Ada nggak yang 2025 masih nyicil rumahnya belum lunas? Nah yang belum lunas berapa tahun lagi kira-kira lunasnya? Itu kebutuhan wajib loh teman-teman semua. Ya di dalam Islam lah disebutkan kalau kita sebagai orang tua atau apalagi kita sebagai seorang suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga kita, untuk istri dan anak kita. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, terutama seorang ayah nih. Wajib nih jangan sampai kita seorang ayah berani nikahin istri ya, berani nikahin anak orang tapi nggak dikasih tempat tinggal. Wah, dosa itu. Kita harus memberikan tempat tinggal yang layak selain buat istri kita dan itu buat anak-anak kita loh. Ayo, jadi siapa di sini yang masih ngontrak? Tenang teman-teman semua. Saya juga pernah ngalamin ngontrak kurang lebih 9 tahun ya. Tapi yang paling penting kita punya perencanaan untuk kedepannya. Yang paling penting teman-teman ada keyakinan besok nih, besok nih mah, besok anak-anak kita akan tinggal di rumah sendiri. Harus punya keyakinan gitu. Coba tanya diri teman-teman sendiri yang belum punya rumah, kira-kira yakin nggak 2025 bisa kebeli mobil atau bisa kebeli rumah dulu deh. Bisa kebangun rumah 2025 atau 2026. Ya, jangan sampai teman-teman semua dalam arti, iya ya, saya tahun ini kok masih ngontrak ya. Gimana ya caranya saya bisa kebeli rumah, kebangun rumah? Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya perencanaan, nggak punya keyakinan tahun depan nggak punya rumah, nggak, jadi kayak ngeblank gitu. Kapan saya punya rumah ya? Nah jangan sampai kayak gitu. Ya minimal teman-teman punya keyakinan. Tenang, mah, anak-anak, insya Allah hitung-hitungan saya tahun depan kita bisa bangun rumah. Ini kewajib lah ya. Terus kewajiban kita selanjutnya apa? Umroh haji itu wajib teman-teman semua. Umroh haji itu wajib. Nah udah ada dananya belum? Nah, yang belum umroh dan haji harus segera dipikirin, direncanakan. Ya, yang berencana aja bisa meleset. Jangan sampai teman-teman semua nggak berencana. Nah, kira-kira gaji teman-teman memungkinkan nggak untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak sampai jenjang tertinggi? Memungkinkan nggak gaji sekarang ini untuk bisa memberikan tempat tinggal yang layak buat anak-anak kita? Memungkinkan nggak gaji kita sekarang ini untuk nikah? Untuk menikahkan anak-anak kita. Memungkinkan nggak gaji sekarang kita ini untuk bisa berangkat umroh dan haji? Ini yang wajib-wajibnya dulu nih. Kalau memungkinkan, nikmati pekerjaan teman-teman. Wah Kang, saya mah gaji 50 juta dong sebulan. Alhamdulillah teman-teman, nikmatin, fokus di kerjaan teman-teman. Tapi kalau misalnya gaji teman-teman nggak memungkinkan, ini kita harus pikirin kan. Nah makanya dibuatlah seminar malam ini teman-teman semua. Andailah teman-teman semua pengen bisa memenuhi kebutuhan semua yang di atas tuh. Kira-kira perlu nabung berapa sebulannya? Harga rumah berapa sih? Harga rumah, ya, harga rumah itu kalau rumah klaster itu di atas 300 juta, teman-teman semua. Kira-kira teman-teman semua sanggup nabung sebulan berapa? Yang nggak dicoceng-coceng, apa bahasa Indonesianya nggak dicoceng ya? Nggak diambil-ambil gitu. Nggak diganggu-gugat. Nabung sebulan kira-kira perlu berapa? Bisa berapa teman-teman? Sebulan nabung. Sanggup nggak sejuta sebulan? Nabung, nggak diambil-ambil. Andai sanggup 1 juta sebulan, kalau pengen dapat 300 juta untuk beli rumah sederhana, itu perlu 30 tahun. Jadi kalau nabung teman-teman 1 juta sebulan, 30 tahun kemudian baru dapat 360 juta. Kira-kira 30 tahun ke depan rumah yang sekarang 300 juta harganya masih 300 juta nggak?
Pertanyaan saya 30 tahun ke depan umur kita berapa ya? Nah, kalau teman-teman nabungnya 5 juta sebulan masih mending nih. Ya 5 juta sebulan mungkin ya untuk dapat rumah 300 juta ini nggak akan terlalu lama. Ya 300 juta dibagi 5 juta aja tuh. 30 tahun udah dapetnya 1,8 miliar. Nah pertanyaan saya kalau teman-teman nabung 5 juta sebulan sanggup nggak? Nabung 5 juta sebulan? Nah kalau nggak sanggup ya berarti gimana? Kita bisa bangun rumah impian. Kalau misalnya kita cuma bisa nabung 1 juta sebulan, ya pertanyaan saya kapan teman-teman bisa dapat 1 miliar? Ini kalau saya hitung-hitung nih ya, pendidikan anak sampai kuliah itu pasti ngabisin ratusan juta tuh sampai kuliah. Karena saya kalau hitung-hitung pendidikan dari SD sampai kuliah, lulus kuliah itu ratusan juta itu orang tua. Rumah lah. Ini misalnya anak 1 sampai kuliah 100 juta. Rumah itu berapa? Rumah itu sekarang rata-rata yang sederhana itu 300 juta. Kalau yang nyaman itu 500 juta. Ya, rumah sama pendidikan aja udah 600 juta. Belum nikah, biaya nikah 100 juta. Udah berapa? 700 juta. Umroh haji. Haji Puroda sekarang 300 juta, teman-teman. Haji reguler aja di kisaran 50-60 juta. Berarti kurang lebih untuk kebutuhan yang wajib makan minum itu 1 miliar. Ya, kebutuhan yang wajibnya nih 1 miliar. Nah, kalau teman-teman nabung 1 juta untuk mencapai 1 miliar itu perlu 1000 bulan. Baru teman-teman dapat 1 miliar. Ya, untuk bisa pendidikan anak, beliin rumah buat anak, nikahin anak, untuk umroh haji satu keluarga itu perlu 1000 bulan. Kalau teman-teman ya mau konsepnya nabung 1000 bulan loh, lama ya. Makanya nabung ini bukan jadi solusi ketika teman-teman pengen mencapai setiap impian teman-teman. Nah, gimana Kang kalau nggak dengan cara menabung? Ya, ya mau nggak mau kita harus berdagang, teman, harus berbisnis. Karena kalau ngandelin gaji kerja doang susah. Nggak percaya teman-teman buka Google deh. Buka Google sekarang walaupun gaji teman-teman kurang, Kang, saya pindah kerja aja supaya gajinya lebih besar lagi. Enggak, di mana-mana sekarang nyari kerja susah. Belum tentu teman-teman sekarang resign kerja nih ngelamar kerja lagi keterima, belum tentu. Ya, sekarang ini angka PHK ini tinggi banget 10 tahun terakhir. Ya, 20 tadi aja saya cek di Google itu sekarang 7 juta pengangguran. Angka PHK tahun kemarin aja 80 ribu. Ya, angka PHK tahun kemarin. Belum tahun ini. Wah, ya di Nissan aja kemarin nge-PHK ribuan karyawannya loh. Angka PHK. Jadi jangan teman-teman ya nganggap sepele kerjaan teman-teman, nikmati, syukuri kalau sekarang masih jadi karyawan. Kapan nanti teman-teman resign? Nanti kalau penghasilan di bisnis teman-teman udah ngelebihin gaji. Saran saya ya, kecuali teman-teman punya kemampuan besar untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika penghasilan kita jauh lebih kecil dibanding kebutuhan kita yang ini nih, ya kita kan butuh rumah. Gaji besar kecil tetap rumah butuh nggak? Butuh. Walaupun gaji kita kecil, kita butuh biaya pendidikan nggak? Butuh. Anak kita minta bayar SPPW nggak ada duit gimana? Tetap kan kita maksain harus bayar kan? Bener nggak teman-teman semua? Gaji kita lagi nggak ada, teman-teman harus bayar kontrakan, tetap harus bayar kan rumahnya? Tetap harus bayar. Ketika penghasilan kita lebih kecil dibanding kebutuhan, akhirnya apa? Ini. Ya, akhirnya banyak cara-cara instan yang akan kita ambil untuk kebutuhan wajib kita, untuk biaya pendidikan anak, untuk makan minum sehari-hari, untuk kebutuhan listrik, internet, untuk kita bayar kontrakan, untuk bayar cicilan rumah. Akhirnya apa? Ini merajalela sekarang. Pinjol, judi online. Ketika kita terdesak, ini bukan nyalahin kita, teman-teman semua sebenarnya. Ini karena terdesak, banyak masyarakat Indonesia yang terdesak. Ketika teman-teman penghasilan lagi habis nih ya, untuk bayar cicilan, tahu-tahu ada yang sakit satu keluarga, mau nggak mau kan kita minjem pinjol. Akhirnya hutang kita bukan satu lubang, bisa jadi 3 lubang. Bahkan terakhir kalau kita lihat di media ya, ada banyak masyarakat yang hutangnya itu udah 10 lubang. Dari bank dapet, dari leasing ada, dipinjol banyak gitu. Ya amit-amit lah, mudah-mudahan yang ada di seminar ini nggak ada yang hutangnya lebih dari 3 lubang ya. Itu udah bahaya teman-teman, apalagi dosa riba ini ngeri banget. Ya jangan sampai dah teman-teman semua. Pinjol merajalela teman-teman.
Cuman moto KTP doang bisa cair 3 juta. Wow, itu dikejar-kejar teman-teman semua. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di room seminar malam ini Allah jauhkan dari yang namanya hutang dan riba.